Oke, sebelumnya tepuk tangan untuk yang membuka acara kita ada Sanggar Puspita Aji dengan tari Mangastuti. Kok tepuk tangannya kurang kenceng Kurang ya, buat kenceng tepuk tangannya loh. yang ikhlas. Semangat ibu-ibu. Oke. Oh. Biar Wah. rezekinya juga ikhlas datang gitu loh. Ikhlas betul sekali. Iya. Oke, dan hari ini Mbak Marta, ini kalau saya tuh nostalgia lewat sini. Kenapa? Emang pernah di sini? Lu sering saya tuh. Lo di depan itu tempat sampah? Tahu aja loh kalau saya suka di tempat begituan. Ini salah satu jalur saya kalau menghindari kemacetan Bangju. Oh, bukan menghindari ketangkep polisi. Oh, enggak pernah ada loh di sini tuh aman-aman saja. Jadi daripada ini, lewat jalan utamanya pasti macet. iya, masuk makanya sini. masuk gang tuh Jadi seneng kejar-kejar sekali. nggak? Kejar-kejar. Oh ya. Ada pokoknya yang ngejar. Iya. Dan kita benar-benar di kota karena ini benar-benar di tengah kota. Ini di jalur-jalur khas di Yogyakarta. Jadi ini ada jalan-jalan kecil tapi masih bisa dilewati. Jadi bukan jalan tikus ya kalau bukan, ini. jalan uang, manusia. jalan uang nih. Benar-benar jalan orang. Iya. Di mana sih kita? Hari ini kita ada di Balai Kelurahan Bau Sasran, Danurejan, Yogyakarta. Ini ngomong-ngomong bau apa ya? Bau Sasran. Oh, bau sasran. Tak kirain bau apa Bau itu. sasran. Oh iya, dan hari ini memang istimewa sekali Bapak dan Ibu karena Dinas Koperasi dan UKM DIY mengajak Bapak Ibu semuanya, ini pelaku UMKM semua. Bukan pelaku yang lain. Pelaku usaha ya. Punya usaha. Usaha apa? Usaha dan doa. Usaha dan doa. Makanan banyak sekali ya. Kuliner ini banyak. Iya, diajak ngobrol oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY yang didukung oleh dana keistimewaan bersama saya Marta Sasongko Dan saya Aat Kumorojati. di acara Sarasehan Sibako. Tepuk tangan lagi. Jadi judulnya Sarasehan. Sarasehan, kita ngobrol, kita ketemu, kita cerita-cerita. Kalau ada masalah diceritain. Iya. Nanti siapa tahu ada solusinya. Ngomong-ngomong sudah pernah dengar Sibakul belum? Sering. Sudah ikut sering. si Bakul? Lah Oh, sudah ngopo? sering dengar kok nggak ikut. Main krungu-krungu tok. Kerungu-kerungu tok lo ya. Iya. Oh, bener serius ini belum ada yang ikut Sibakul. Kenapa Bu? Apa? Oh ada yang sebagian. Yang Ada. sudah siapa yang sudah ikut? Ada yang Angkat sudah? tangan. Oh ada. Yang sudah produknya dapat free ongkir siapa? Kurang ngerti malahan ya. Ada yang tahu kalau ada free ongkir? Tahu. Tahu. Ibu ngerti. Neng arah-arasen lho. Ora ngopo-ngopo. Tahu. Apik iya, Neng- apik. Heeh. Ngerti nek gratis? Ngerti. Melu? Ora. Terus nemune orang mantep ya? Ora. Belum baru. Gak apa-apa, yang penting yakin ya. Oh macak kalem jari Macak ibu. kalem, Iya. padahal butuh ya. Ampun ya. Oke. Tapi ini justru saatnya kita mengenalkan dan harus kita mengajak paksa sedikit nggak apa-apa karena Betul. ada banyak manfaatnya. Mau nggak kalau dipaksa tapi ada manfaatnya? Mau. Nah hari ini Mau kita nggak sendiri karena kita Ya. juga ada teman kita yang ada di belakang. Ada Mas Wahyu. Nah itu. Ya, ada Kak Wahyu di sana Boleh tuh. lihat ke belakang tuh, Kak Bu. Wahyu. Iya, penggemarnya banyak loh ini ibu-ibu Wah, loh. ini Heeh. Kak Wahyu itu di mana-mana dicariin orang itu. Iya. Sama Kak Atika yang ada di pojok. Wah, sudah hadir juga. Nah, Oke. Ngapain ini mereka berdua? mereka ngisis, Mbak. Neng buri loh. Yang Dekat jelas, jendela ya. yang jelas nanti Mas Wahyu sama Mbak Atika ini akan melayani Bapak Ibu yang pengen tahu tentang si Bakul, pengen daftar, pengen dapat NIB, pengen Iya. dapat PIRT, pengen Pokoknya legalitas usaha. Tanya. Langsung tanya sama Mas Kak Wahyu Wahyu. sama Atika ya. infonya lengkap sekali. Dan nanti kita juga punya fasilitas lagi. Apa? Gratis foto produk. Ada lagi yang gratis gak Mas? Ada. Apa? Yo kita nanti dibawa pulang boleh lah. Ya enggak lah. Setelika ya iso. Tadi ngurus NIB itu gratis. Gratis. Ya. Nanti foto produk gratis. Gratis. Jadi Nanti banyak produknya sekali. ini gratis nggak? Ya nanti di belakang nanti habis acara. Habis acara. Oke, nah kita sudah punya 3 perwakilan. Ya. Ini bukan tersangka. Ini Ya. perwakilan. Ini Perwakilan dari mewakili UMKM yang ada di Danurejan sini, di Bau Sasran sini. Salah 3-nya ada di sini. Dapat 7 dong. Yang pertama kita yang mau paling ganteng dulu ya. Oh, yang Biasanya paling ganteng ibu-ibu, dulu. Sekarang ada bapak-bapak. Pak,
tadi aku tak tanya lo namanya. Nanya. Namanya tuh agak susah gitu buat orang Jawa. Kayak ngomongnya. film-film nggak yo? Oh. Iya. Film Spanyol, separuh nyolong. Kayak telenovela. Iya, telenovela. Pak Esperanza betul ya? Iya, Itu betul. nggak salah Pak namanya, apa nama keren. Bener Iya. nih Pak. Nama saya Esperanza. Coba lihat KTP-nya, Pak. Kembaran saya cewek Espadana namanya. Jadi Esperanza Espadana. Oh ada. Iya betul. Yang cewek siapa? Espadana. Espadana. Espadana, saya Esperanza. Kok bisa ya namanya? Mau lihat KTP-nya aku. Iya. Tapi keren loh. Iya. Oke, Pak Esperanza. Saya panggilnya apa? Pak Esperanza atau Pak SP Eza, gitu? Atau Pak Reza gitu. Pak Ransa. Iya. Ya Pak. Bingung tuh jawabnya. Apa ya? Aku Pak S we lah. Iya, Pak S Pak boleh. S. Oke. Iya. Pak S. Pak S. Boleh Iya. dikenalkan lagi dengan produknya apa? Silahkan Pak. Iya, ini produk Sermin atau minuman herbal. Ini yang diproduksi oleh kelompok tani Sumur Bening yang ada di lokasi Kampung Sayur Bau Sastran. Kelompok tani. Ada tani. Iya. Pak, Emang di ada sini, tani Pak? di sini Pak? Iya, kita pertanian perkotaan atau urban farming. Oh, Keren. Tepuk tangan dulu dong, Bau Sastran. Makanya kemarin aku juga bilang kan. Apa? Kalau di sini tuh nanamnya di tembok. Iya, betul sekali. Dengan sistem vertikultur tentunya Iya. menghemat lahan dan kita bisa tembok-tembok juga menjadi media tanam buat kami petani-petani kota yang tidak punya lahan atau lahan Ini petani pekarangan kotanya terbatas. apa Pak tanamannya? Kami 80% tanaman pangan dan yang 20% adalah ada tanaman hias gitu. Hias. Atau tanaman-tanaman pengalih hama. Oke. Iya. Kalau yang dipegang ini apa Pak produknya? Ini dari daun mint dan serai atau Itu juga sermin. bagian dari tanaman juga ya? Iya betul, ini di kelompok Sumur Bening sangat banyak sekali untuk daun mint. Ya, ini bisa, yang ini sudah menjadi teh celup ya, Oh, teh teh. celup sermin ya. Tapi ada tehnya nggak Pak? Enggak ada tehnya. Daun mint dan serai. Tapi teh. Tapi Kalau dicari tehnya tidak ada. tidak. Kamu tuh selalu penasaran sama teh lo ya. Karena kemarin pernah ya di Ngelinggo apa ya itu? Iya. Iya. Teh. Bukan teh, Ampas tapi- kopi, Ampas kopi. kopi. Nah kalau ini berarti tehnya adalah Mint. Dari daun daun dan mint. serai. Serai. Oke. Terus Tapi- rasanya apa Pak? Rasanya sangat enak Rasanya mint. dan Rasanya gulanya seger. Oh seger. sudah Tapi ada gulanya maksudnya juga. penyajiannya kayak teh celup gitu ya Pak mungkin. Betul. Oh ya boleh. Ini idenya kenapa Pak bikin sermin dan isinya serai dan mint? Ya, ini sangat menyegarkan untuk tubuh kita dan manfaatnya juga banyak yang pegal-pegal, masuk angin. Ini bisa minum ini. Coba saya lihat Pak. Ya, mau enggak sih? Saya tangan kiri. Dan ini tanamannya bisa ditanam Wah, semua di sini Pak. kalau boleh usul tulisannya share itu kurang panjang Pak. Share gitu loh kayak. Iya. Enak loh neng awak iki. Itu nanti Share. saingannya sama peyek. Peyek ya? Peyek ser. Peyek ser. Sudah dipunyai banyak ya. Tapi enak ini kayaknya. Jadi seger, menyegarkan. Ini benar-benar produk orang kota, tani Iya. kota yang Iya. ini ya cocok banget lah ini. Tapi ini memang hasil pertaniannya. Iya, Maksudnya betul. hasil tanaman dari kelompok, Kelompok. diproduksi. Iya, jadi masing-masing kelompok di sini kalau sekelurahan, saya selaku ketua Gapotan atau gabungan kelompok tani Kelurahan Bau Sastran, ini ada sekitar 14 kelompok tani, mulai dari RW 1 sampai RW 12. Nah, yang dibrandkan Pak Lurah untuk menjadi Kampung Sayur Bau Sastran, ini lingkupnya ada sekitar 6 kelompok tani Oke. di wilayah Kampung Sayur Bau Sastran. Jadi ini bukan karena nanti terus bosen yuk nggak ada tanamannya tuh Pak. Mboten. Lu Alam- saya yang sering lewat pas Nggih. sergep. Oh, subur, jujur. ya. Pas wes bosen Hilang. orang tanamannya. Cukup itu biasanya memang tumpuk-tumpuk undangan nih. Oh. Karena sudah terbiasa jadi orang kota. Nah, jadi undangan dulu baru Undangan ini. dulu baru Ngurusin nanam. kebun. Jadi undangannya akeh pertapiran. kadang-kadang Oh terbalik. iya. Sebetulnya gini Mbak Mas, jadi tanaman pangan atau seperti sayuran kan masa panennya cukup cepat ya. Oh. Jadi kita harus selalu berganti gitu. Ketika sudah dipanen biasanya memang terlihat tidak ada apa-apa. seperti tidak terawat hanya media Awalnya tanamnya memang saja. harus Ya, ditelantarkan tapi Ya kayak pari habis dipanen itu kan nggak ada apa-apa. iya, Oke. tapi kita selalu produksi untuk Tapi berarti ini udah pembenihan. berlangsung lama, udah continue terus ya Pak produknya. Alhamdulillah Ini untuk semua berkelanjutan. legalitasnya sudah lengkap belum Pak? Sudah ada Kelompoknya? PIRT. Oke. Kurang SNI aja. Oh iya. Nanti Bapak Esperanza bisa tanya-tanya ke Kak Wahyu bagaimana
lebih Untuk mengurus meningkatkan. ya. Iya, Penjelasan meningkatkan itu produk gimana. ini biar daya jualnya semakin tinggi, Pak. Iya, Oke. terima kasih sekali Ya. bantuannya Iya. dari Sibakul. Matur nuwun Pak Esperanza. Berikutnya adalah Bu Win. Oh ya ini. Terima Ini kasih. juga produknya kelompok Bu. Saya juga pelaku UMKM, tapi kami juga ketua kelompok tani. Ya, Kebetulan kelompok kami kelompok tani Gemah Ripah. Gemah Ripah. Jadi ini salah satu dari kelompok taninya yang disebutkan Pak Betul. Iya, tadi. betul. Oh, Iya. Ini Gemah Ripah produknya apa? Iya, kami produknya itu olahan dari bayam Brasil. Bayam Brasil. Iya, yang Bayam sukses. Iya, bayam Brasil. Lah Brasil? Bayam Brasil itu bayam yang dimakan oleh Popeye si pelaut. Popeye si pelaut. Iya, Ya. betul. Yang memang dari Iya. Brasil asalnya. Ah, iya. Atau Brazilian baby spinach. Dan ini kayaknya di teras depan sana juga ada ya. Betul. Jadi nanti kalau kekurangan bahan tinggal ngambil situ. Betul. Oh. Iya. Gone sopo ya? Dan tahu. kami sudah mengolah 17 produk Turunan dari bayam. Bayam Oh, Dibikin apa aja Bu? dibikin stick, bikin pangsit, dibikin basreng, Atau bakso goreng. gitu. Es krim, mie, Enggak, bakso gorengnya itu ada dagingnya. ada ayam sedikit. Terus yang penting ada bayamnya Mas. Iya. Iya, bayam dan Es krim juga ada bayamnya. Iya. Lah yang Esnya makan dikit siapa? tapi esnya dikit. Oh maaf, tadi lupa ya nggak bawa. Padahal Oh ada. iya harus dibawa biar kita tahu. Nah ini gimana pemasarannya Bu? Ini kan biasanya kelompok-kelompok kayak gini tuh pinter bikinnya. Tapi Betul. memasarkannya gimana? Kami sudah kampung wisata. Kampung wisata. Alhamdulillah kami juga banyak kunjungan. Dari Jadi seluruh ibu-ibu itu kalau ada kunjungan tentunya rezeki yang harus diraih. Nah. Makanya pasti laris. Oke, semangat ya berarti ya. Semangat. Dan tamunya kasihan sama kita. Loh kenapa? Ya, kan sudah bertani, ya sudah mengolah. Oh, Ya, masa orang tentunya harus ditukoni? dilarisi. Oh. toh. Ya 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 Iya, ya. harus dilarisi. Berarti menjual belas kasihan juga ya. Oh ya 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 ya. Kita Berarti lo di kota lo nggak punya lahan, harus berusaha, harus delokno, Iya. gak Dan dituntut. teman-teman kami di sini memang hampir semuanya itu adalah pelaku pertanian. Oh ya. Gitu. Segini Ini nih. kelompoknya, ini siapa yang jadi anggota Ya, ini kelompoknya anggota Bu Dwi? kelompoknya. Bu Win. Guys. Iya. Taninya. Oh, kelompoknya Bu Win. Oke. Itu kelompok lainnya yang tadi disebutin sama Pak S. Iya. Iya. Oh ya, oh, oke. Ah. Jadi nggak ada masalah ini pemasarannya? Kami menunggu izin untuk bisa bekerja sama dengan toko modern. toko modern. Iya, tapi Kalau sudah perizinan sudah lengkap iya, nanti semuanya. menunggu SNI seperti itu. Oke. Sebenarnya kita sudah pernah bertemu dengan misalnya Alfamart seperti itu. Tapi apa Indomaret. kendalanya? Kendalanya kami kan harus produksi continue. Nah, itu Itulah dia. yang kadang UMKM kecil masih punya kendala. Itu ada caranya, Nah, itu ada itu. tipsnya Oh. bagaimana Oh, biar solusi ya? usahanya continue. Ya, Karena itu yang betul. paling penting. Betul. Lah tadi bahan bakunya Mas nunggu ada undangan banyak. Apa enggak? Iya ayo. Makanya Ranah Bu, dur ya. nanti habis ini pokoknya tanya langsung ke Kak Wahyu karena Kak Wahyu ini luar biasa sekali mendampingi teman-teman UMKM. Betul. Jadi istimewa sekali saat ini bersama Kak Wahyu dan Kak Atika. Iya. Nanti akan diajarin gimana sih biar teman-teman UMKM itu bisa sustainable. Wah, Nah, apa ya itu? betul itu. Bener ya aku. Keberlanjutan. Nah, itu loh pokoknya itu. Aku Iya. yukur ngawur iki mau. Pokoknya Kontinuitas produksinya ya yang harus ini. Ini kapan ditanyain Bu Endang? Ini mau ditanyain. Itu ya ditakoni iki. Heeh. Kayak aku ditakoni. Aku ditakoni. Wes bacot mlebu TV, bacot mlebu. Iya iya. Ini Bu siapa Bu? Endang Wahyu Widayati. Endah. Penduduk? Asli. Oh. Penduduk Mars. penduduk kene kok. Oh, tak takoni penduduk, oh, jawabannya asli loh, penduduk Iya, bukan. iya, penduduk. Oh ya penduduk. Malah Bu RW. Oh Bu RW toh? Iya. Bu RW. Wes Waduh, mesti bahaya angel. ini. Arkos ning kene mesti angel lah pokoknya. Wes jelas sih. Wes langsung di blacklist ya. Ra ngerti tuh aku Bu RW. Bu RW ini ngapain Bu? Bawa-bawa kayak gini. Oh tukang urut toh? Saya itu ya sebagai ketua RW, sebelum ketua RW ketua kelompok tani juga. Oh, kalau ini kelompok tani apa Bu? Iya, Anggotanya ini ada kelompok nggak, Bu, tani anggotanya? Bonjowi 4 Dasak. Anggotanya ada mana? Anggotanya satu. mana? Nah, Ayo. Anggotanya ngacung, tunjuk jari. Oh ya. Satu. Bonjowi 4 Dasak itu Kebon Ijo wilayah RT 40 RW 10. Bon Jowi. Jowi. 4 Dasa 4 Dasa itu kan 10 Empat bahasa dasa. Jawa. 10. Nah, 40 bisa 4
dasanya itu 10. Oh. Jadi 4 dasa 40 di RW 10. 4 dasai 40. Saya mikir Aku dadi wargane iki wedi. Aku ra sida ngekos kene pokoke nek ana Bu RW ngene wis. Alhamdulillah lokasi RT 40 itu dilalai ya sempit juga. Oh. Tapi alhamdulillah orang-orangnya itu bisa maksimal. Seperti pembuatan kerupuk lele ini, kami di wilayah itu kan selain menanam sayuran, enggak, pelihara unggas ayam ada, lele ada. Cukup Bu lahannya Bu buat lele sama Katerke yo ning nggonanku. Lho kan pitik iki ping meneng bae ora mlaku-mlaku dadi. Ora dong gelut. Oh iya toh. PTE ucul tanduranku tak dicotoli. Gelut ya aku. Terus ini ada tanaman obat juga yang saat itu alhamdulillah kita dapat pelatihan dari Puskesmas, ada dari CD Yakum, yang terakhir itu di kelurahan itu kita usulan. Saya agak urung dong pembuatan minyak yang sesungguhnya. Pak Lurah tak oyak-oyak, Pak ini mbok pelatihan ini saya sudah punya ramuannya tapi untuk pembuatan minyaknya itu belum paham betul. Terus akhirnya dibuatlah acara itu, saya langsung daftar nomor 1 untuk pelatihan itu. 1 dan terakhir? Enggak. Oh, mburine ono Saya dan satu-satunya. 10 hari kemudian lonceng minyaknya. Akhirnya. Ya. 10 hari setelah pelatihan langsung lonceng minyak. Iya, ini minyak yang kedua. Yang pertama itu yang minyak urut. Minyak urut itu yang pertama kali kita spesialiskan untuk nyeri lutut. Waktu itu masih ada sekitar 100-an orang kita uji cobakan termasuk Bu Lurah. Bu Lurah piknik kepleset. Bu, dicoba pakai ini. Dan Pak penyuluh pertaniannya juga ya? Iya, penyuluh pertanian, Pak Esperanza segala macam. Ini semua pokoknya dipaksa jadi. Iya, pokoknya saya cari orang yang nyeri lutut. Lo dengkulmu loro, pakai ramuan. Nek ora loro ditendang teh. Iya, itu akhirnya saya kasih ramuan-ramuan. Sembuh enggak? Alhamdulillah. Tak kira harus banyak yang dipaksa. sembuh. Karena waktu itu kan kita lihat, waktu itu kan nyeri, saya sendiri nyerinya lututnya nyeri sakit. Diombak tambahnya apa-apa. Ora mari. Kita googling apa Bu yang RW. sudah kita pelajari dan kita praktekkan, kita coba sendiri. Akhirnya kita praktekkan ke orang lain. Dan kalau kita mikir nek godong tok, gosok kan 1 bulan biarpun disimpan di iya ya carane. Akhirnya kita buat minyak ya pelatihan itu tadi dan berhasil. Sekarang ya alhamdulillah kita sekarang yang ini Kalau ini minyak apa buat apa? Ini minyak balur ini saya sakjane ora kutus-kutus ya. Ini yang mirip kutus-kutus. Malah disebut ke merek. Ora oleh nyebutke nek disebutke ora apa-apa. Diralat ora sih. Jadi ini Nanti Nanti teman-teman akan mengedit ya. Jadi kalau yang ini Jadi baru ini buat membalur. yang satu itu tidak beraroma. Karena kan kadang-kadang kalau orang Ada kantoran enggak seneng aromanya gitu ya? iya kadang-kadang kan orang kalau berminyak itu kan neng kantoran kok minyakan sakit ya. Kadang-kadang kita kan nggak mau jawab Padahal seperti enggak. itu. Ya itu memang kita desain. Yang satunya itu tanpa aroma, tanpa panas, tapi yang penting manjur. Nah, kalau yang ini ada aroma minyak serai, minyak cengkeh. Mau nggak tak kasih tips buat laris? Nah iki tetep bakal obatenan yakin aku wis. Tips satu lagi, tanpa aroma, tanpa apa lagi tadi? Tanpa aroma, tanpa panas. Tanpa panas, tanpa bayar. Itu laris. Wah, Tanpa isi barang ya ono dodol botol tok ya ono pokoke apa-apa ono lah. Iya. Nah ini terus sekarang pemasarannya kemana? Siapa target marketnya? Ini kalau ada wisata ya seperti tadi diutarakan Bu Win itu kan kita per kelompok itu mengeluarkan produk masing-masing. Karena memang kelompok tani di Kelurahan Bausasan itu diharapkan setiap kelompok tani itu mempunyai produk unggulan sendiri masing-masing. Nah iso beda karo kancane. Nah, saya punya usul lagi Bu. Ben beda karo kancane. Tadi yang minyak urut khusus dengkul. Ya. Iki iso nggo dengkul jaran. Nah, kuwi nang Yojo mesti payu banget kuwi. Anjo sing uang ra gelem tuku. Loh kan jaran iki ya do kesel lho pada iki mubeng-mubeng Malioboro iki. Tak ganti merek dengkul jaran ngono kuwi. Iya kan produk lagi yang sangar Mas. Sangar Mas. Kan beda karo kancane. Pokoknya aku ra sida ngekos kene ngono wae. Adewe wong loro situ Kalau yang untuk lele itu selain kerupuk lele, kita ada tekwan lele. Oh. Tekwan lele, empek-empek lele. Enak. Ini lele. Aku muni ora enak ngono ki kok didekoni barange aku ra nggawa, ra ya aku dosa. Oh, berarti ini lanang ya ini? Iya wong lele nek wedok yuyu. Dagelan lawas. Ya kan ini wong Mas bisa di zoom mumpung ada si bakul. Ayo Mas di zoom. Seneni lho, seneni Bu RW lho. Di zoom Mas. Ayo, wih di zoom. Kerupuk lele buatan Bon Jowi monggo diresapi selain minyaknya kalau capek-capek bapak-bapak ibu yang kantoran
yang di depan komputer, boyoke pegel, monggo pakai minyak ini pasti jos. Boleh tepuk tangan dong. Ini loh satu-satunya UKM yang langsung iklan, Bro. Langsung iklan. Biasanya disuruh ngiklan aja susah loh ya. Mumpung. Dadi nek liyane iki beda. Iki monggo diresapi padahal kudu dirahapi ya. Peng dipantau Tapi didelok. ya bener diresapi minyak ini kan. Oh ini minyak ya? Iya, Peng meresap diresapi, ya? iya. Oh iya. Oke. Ning jengkol jaran tadi menarik loh Bu. Sesuk nek tekon jenggule jaran aku kan repot toh Lah Mas. kan beda, produk pembeda dari bau sasran. Kan kono ono jagalan. Iya. Ah, kene bau sasran spesialis dengkul jaran. Jaran. Aku ki mek wedile kon balurke kuwi lho Mas. Aku repote ngono kuwi aku ki balurke ya sekalian tuku minyak dibalurke ngono ki aku repot. Ya kon nyekeli dhewe. Iki nanti 1 jam durasinya adalah buat iklan ya. Oke. Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini bisa jadi contoh buat UKM yang lain ya. Harus Jadi memanfaatkan. harus percaya diri untuk mengiklankan produknya. Betul. Ibu tadi juga sudah bilang, pokoknya rasanya ki nek arep ngomong ra enak kok aku sik dodol. Pede sik penting kita, Bu. Iyalah, ini enak ora? Nanti tek wane warna barang enak mesti totol. Halah dosa kan aku. Ya pokoknya- betul. Tahu kan kalau kita bilang enak kalau belum dicicipin kan Iya. enggak Saya sok enak. pesen sikit ning aku minimal 30 cup. Waduh iki. Iya. Iki. Nanti setelah ini narasumber kita aja untuk minta traktir ya. Betul. Nanti habis ini Bu pokoknya ditunggu. Jangan kemana-mana karena siap. habis ini kita masih mau lanjutkan bersama narasumber Jangan kita. keliling-keliling sini loh, Bu RW. Oh, Pokoknya siap. lenggah Iya. mawon lho, ampun tekne obat jengkol terus mlaku-mlaku. Lenggah kemawon ningali wonten mriki. Iya. Siap, nggih. Hari ini nanti kita akan lanjutkan ketemu dengan narasumber kita yang istimewa. Jadi tetap di Sarasehan Sarasehan Sibakul. Sibakul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan rempah-rempah. Anglo ingin membudayakan mengkonsumsi jamu lebih praktis, tidak pahit, dan tetap bisa dinikmati. Misi kami untuk melestarikan wastra Nusantara ini ke dalam balutan busana yang kontemporer. Jadi semua kalangan tuh bisa pakai, terutama generasi muda. Ternyata desain saya diterima bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai di mancanegara seperti di Spanyol dan Jepang. Dan sampai saat ini mereka masih terus percaya dan menyukai produk saya. Ya, seneng ya Mbak kalau UMKM-nya semangat gitu kan kita juga ikut semangat gitu. Semangat dan iklannya itu loh Wah, langsung. menguasai produk itu yang paling utama. Jadi Iya. teman-teman UMKM itu memang harus seperti itu. Bisa memanfaatkan momen. Wah, mumpung ketemu kamera, mumpung ketemu media, langsung produknya diserbu. Dua. Gratis soalnya ya. Iklan gratis ini. Iya. Luar Nah biasa ini sekali. warganya siapa? Warganya. Oh, ini warganya Pak Lurah ini ya. Nanti kita kenalkan satu persatu. Iya, yang pertama ini sudah hadir dari Dinas Koperasi dan UKM DIY, Bapak Ibu. Jadi ini langsung nanti kalau ada pertanyaan seputar Sibakul dan bagaimana fasilitasi pemerintah daerah, ada Pak Wisnu Hermawan SPMT, beliau adalah pelaksana harian Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Pak Wisnu. Pak Wisnu. Sugeng siang Mbak Marta, Mas Saad. Nggih. Sudah lihat-lihat Pak? Sudah, ini, ya. ini tadi. Ya, nyoba minyaknya tadi. Udah nyoba Pak.
Buat dengkol apa buat Iya. jengkol Diminum, jaran? kayaknya diminum tadi. Milip geliga. Ya. Geli-geli gimana? Gitu. Aduh ketularan Pak Wisnu ternyata ya. Nah bersama dengan Pak Wisnu juga hadir wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY Pak Sinar Biat Nul Janat SE. Hari ini ngajakin kita di sini ya Pak. Kenapa Pak? Gimana? Ngajakin ke Bau Sasran Pak. Oh ya karena Bau Sasran ini salah satu kampung wisata yang ada di kota Jogja. Nah, yang mana kampung wisata ini juga di dalamnya banyak para pelaku usaha dalam UMKM. Jadi makanya kita dibawa ke sini ya. Oh iya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Wisnu dan Pak Sinar. Walaupun selalu kalau di kota itu masalah utamanya adalah parkir. Betul. Tapi kenyataannya potensinya luar Luar biasa. biasa. Tapi belum yakin kalau nggak tanya langsung Pak Lurah ya. Ini kita akan cross check. Kita akan lapor ke Pak Lurah. Lapor Pak Lurah itu ya. Ini warganya bener Pak ini Pak? Iya betul. Kak. Oh betul Pak. Warganya Pak. Lucu-lucu semua. Lucu-lucu semua. Di sini nanti berarti tambah satu lagi predikatnya kampung wisata biar nggak stres. Kampung lucu. Nah, kampung lucu belum ada. Ini kita kulon won untuk Pak Lurah Bau Sasran ini Pak Ahmad Yuliantara SIP MM. Kulon won nggih Pak Lurah. Nggih, matur nuwun, selamat datang di Kelurahan Bau Sasran Ya. dan khususnya di Kampung Bau Sasran sebagai kampung wisata yang penuh edukasi. Oke. Dan edukasinya tuh yang santai, gitu loh, jadi sambil lucu-lucuan. Tapi bener Pak ini petani-petani nih Pak. Ya sebenarnya bukan petani tapi petani jadi-jadian. Yeah. Karena kalau Biasanya- petani asli itu kan memang dia harus pakai caping, pakai ini tidak. Ini memang petani jadi-jadian yang ya ada yang bengesan, ada yang ini yang macam-macam itulah. Malah kayak Yeah. wong-wongan sawah loh nanti. Karena banyak aktivitas yang memang bukan petani, ada yang dokter, ada yang PNS, ada yang Tapi wirasabah. punya aktivitas Tapi bercocok aktivitas tanam. tetap bercocok tanam. Oke, tani kota ini Mbak. Tapi ini Pak Lurahnya bukan jadi-jadian tuh Pak. Lah tadi petaninya jadi-jadian ya. Ayo nggak tahu juga ya. Nanti tanya Pak Warganya Sinar juga juga ini. jadi-jadian, Pak. Aduh Pak Lurah. Dan setiap kali Sarasehan kita juga memberikan fasilitasi banyak termasuk juga menghadirkan praktisi supaya bisa memberikan masukan-masukan. Motivasi. Nah, hari ini kita sudah membawa juga Pak Oni Wantara SE. Pak Oni. Ya, mat sore Mbak Mas. Iya. Ketemu lagi. Ketemu lagi ini Pak. Jadi Kampung Bau Sasran ini atau Kelurahan Bau Sasran ini kan sudah punya branding yang kuat. Kuatnya di mana? Di pertanian perkotaan. Mereka berkembang dari pertanian perkotaan kemudian menjadi destinasi wisata. Memang sampai sekarang belum terukur sekali. Masa belum terukur, kelemahan kampung wisata adalah tidak pernah punya catatan atau histori tentang pengunjung. Kemudian, tapi ini bagus sekali di sini. Oh sekarang sudah punya, sekarang sudah alhamdulillah. punya. Alhamdullah. Tadi Sadar saya tanya kemarin Pak nggak Lurah, dicatat. itu juga sudah punya. Iya. Cuma perlu saya sampaikan bahwa catatan itu penting. Iya, betul. Karena tanpa catatan jenengan lu nggak tahu berapa uang di saku kanan dan di saku kiri. Itu yang paling Situ penting. loh. UKM itu. Loh kalau saku kanan saku kiri nanti kakean Mas. Le bolong maksudnya. Lah nggon aku malah orang yang saku kiri. Ah, Neng ning? sakune bojoku. Lah ya saya ora terdeteksi itu. Oh, susah dan nggak ada catatannya lagi ya. Nggak ada catatannya. Asal sesel. Gitu ya. Oke, nah karena situasinya seperti tadi kita mau tanya sama Pak Lurah itu baru perwakilan ya Pak. Sementara kalau kita lihat produknya di sini juga banyak kuliner, banyak yang memproduksi dari yang kue basah, ada yang kering dan seterusnya. Ada data dari kelurahan Pak yang menunjukkan UKM-nya itu sektor apa saja? Nggih, kalau untuk sektornya itu memang kita mulai data karena kita kemarin masuk di dalam satu kategori desa wisata dan alhamdulillah kita kemarin ikut dalam kategori desa wisata itu kita di urutan ke 300. Nggih, itu se-Indonesia. Dan kita termasuk Tepuk tangan pendatang baru. dong. Nggih. Wow. Nggih, kita pendatang baru tapi kalau di kota Yogyakarta kita urutan ke-6. Ini juga sangat prestasi dan kita memang menampilkan beberapa produk yang ada yang mungkin bisa dilihat. Ini salah satu perwujudan kita untuk memberikan semacam kebanggaan kepada warga kami bahwa kami bisa berproduksi walaupun dengan lahan-lahan yang sempit. Itu
intinya di situ. Jadi urban farming itu tidak hanya semboyan, tetapi kami wujudkan dalam nyata di warga masyarakat. Gitu. Lalu kalau dari kelurahan ada program-program apa Pak untuk mendukung? Ini kan produksinya sudah nih, tapi biasanya kan butuh fasilitas untuk memasarkan atau mungkin upgrade untuk naik kelas butuh pelatihan atau apa? Ada program apa Pak dari kelurahan? Kalau program jelas setiap tahun kami laksanakan, itu ada BIMTEK khusus pertanian, BIMTEK khusus untuk pengelolaan kampung wisata, terus kemudian ada BIMTEK untuk semacam untuk peningkatan mutu. Jadi kalau misalnya ada pembuatan kain shibori untuk meningkatkan mutu yang bagus itu seperti apa, kita buatkan BIMTEK-nya. Dan itu alhamdulillah. Dan yang paling pokok kita kerjasama dengan beberapa universitas yang ada di Kota Yogyakarta dan kita mendapat support dan alhamdulillah dengan program saling support ini kita bisa berjalan sampai saat ini dengan lancar. Masih ada masalah nggak Pak untuk kayak tadi pemasarannya atau mungkin untuk peningkatan kapasitas kayak tadi peningkatan produksi, contohnya ketika ada permintaan banyak tapi kan kontinuitasnya belum. Betul, itu yang menjadi masalah karena memang kita belum bisa meningkatkan untuk kapasitasnya secara besar. Nah kebetulan kan kami di samping kami kan ada Pak Dewan. Ya ini kami minta bantuan beliau untuk mensupport kegiatan warga kami agar alat-alat yang mungkin kami butuhkan itu bisa ada supportnya. Karena kalau melalui dana dari kelurahan itu memang terbatas. Tapi kalau insya Allah dengan sumbangsih, mungkin karena ada pakarnya di sini Mas Wani juga bisa melihat secara langsung, kami membutuhkan peralatan yang untuk mengelola produk-produk ini agar bisa tambah banyak. Karena begitu permintaan itu meningkat, kami tidak bisa menyediakan, itu menjadi buah simalakama buat kami. Jadi jelek nama kami nanti. Jadi mohon supportnya ya Pak Sinar Biak. Dan kebetulan juga ada Pak Kepala Dinas, Pak Wisnu. Mudah-mudahan ada support buat kami di Kelurahan Bawasasran. Gitu, Matur nuwun. Oke. Kalau gitu langsung Pak Sinar aja. Kan sudah dicolek. Dicolek-colek gitu ya. Nah ini Pak Sinar kan kota itu ya tentu saja terbatas lahannya, terbatas manusianya ini yang menjadi modal utamanya. Nah, bagaimana nanti pendekatan dari Dewan untuk manusianya ini yang harus ditingkatkan? Dan dengan situasi tadi apa yang akan disupport Pak? Ya, terima kasih Mbak Marta. Jadi di Kota Jogja ini meskipun kita ini sangat terkendala pada keterbatasan lahan. Nah, di kota emang hampir kesulitan kita kalau kemudian bicara lahan yang luas, yang cukup untuk kemudian beraktivitas, berkegiatan yang kemudian membutuhkan luasan lahan tertentu kan begitu. Tetapi Mbak Marta, setelah saya keliling di wilayah Kota Yogyakarta ini, hampir saya sudah keliling hampir di seluruh wilayah Kota Jogja. Ini justru malah antusiasme dan semangatnya masyarakat ini yang sangat luar biasa. Bahkan semangat masyarakat itu tidak hanya pada tataran masyarakat produktif, bahkan yang sudah masuk kategori lansia pun semangatnya luar biasa. Ini pengalaman saya, saya keliling di wilayah, kemudian saya menyampaikan program-programnya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, itu rupanya yang lansia pun minatnya cukup tinggi, Mbak. Artinya di sini bahwa lansia pun masih pengen di sisa hidupnya, sisa usianya masih pengen menjadi masyarakat yang produktif. Tidak kemudian karena lansia terus ya tiap hari hanya bangun, tidur, tengok-tengok, makan, sarapan, ngobrol sana sini, nonton TV dan lain sebagainya. Tapi mereka masih pengen untuk menjadi masyarakat yang produktif, yang bisa memberikan manfaat mungkin bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya dan juga bagi masyarakat. Nah,
situasi masyarakat perkotaan yang seperti ini saya kira yang kemudian pemerintah perlu hadir, pemerintah kemudian perlu mengakomodir ya. Jangan kemudian pemerintah itu mengakomodir masyarakat hanya di kalangan-kalangan usia tertentu. Yang saya heran justru malah hasil dari saya keliling kota menyampaikan program-programnya Pemda DIY itu justru malah kalangan anak muda yang masih kurang minat. Padahal programnya Pemda DIY itu sangat variatif. Ada yang untuk kalangan muda, anak muda, kalangan remaja, kalangan ya di bawah lansia, pralansia sampai bahkan lansia. Itu ada, Mbak. Sangat variatif. Masyarakat sebetulnya diberikan banyak pilihan di situ. Pilihan sesuai dengan potensi baik potensi orang per orangnya ataupun juga potensi kewilayahan, potensi wilayah. Umpamanya di Bausasran sini tadi ada potensi urban farming ya. Sini punya punya apa Pak? Yang pertanian punya apa Pak sini? Yang dijadikan percontohan itu apa? Kalau di sini yang percontohan yang kebetulan ada di kelompok agro, ya. Agrowisata itu agrowisata. Ya, artinya bahwa di lahan yang sangat terbatas pun di wilayah kota ini masyarakat punya kemauan yang tinggi untuk tidak kalah dengan masyarakat di wilayah kabupaten yang mereka rata-rata masih mempunyai luasan yang cukup ya. Untuk kemudian juga mau pertanian perkotaan tentunya dengan situasi lain yang sangat terbatas kemudian harus menyesuaikan. Nah, situasi seperti ini saya kira yang kemudian pemerintah daerah dalam ini baik pemerintah kota atau pemerintah DIY kemudian harus mencoba untuk ya membuat sebuah perencanaan program kegiatan yang saya kira harus sesuai dengan semangat masyarakat, sesuai dengan kemauan masyarakat, juga sesuai dengan potensi masyarakat kewilayahan. Sehingga kalau program perencanaan sebuah program di setiap program itu kalau kemudian dasarnya adalah potensi wilayah, potensi kelompok-kelompok masyarakat, ya saya kira bukan sesuatu hal yang sulit, bukan suatu hal yang mustahil kalau kemudian pemerintah daerah ini punya desain gitu untuk menciptakan sebuah wilayah-wilayah menjadi wilayah desa wisata, menjadi wilayah kampung budaya dan lain sebagainya. Kalau kemudian dasarnya potensi saya kira pasti tidak akan mengalami kendala kalau kemudian akan menciptakan kampung-kampung wisata, kampung-kampung budaya, kampung-kampung sentra industri kerajinan dan lain sebagainya. Karena di kota ini sangat lengkap ya, sangat lengkap. Kita punya banyak potensi, tinggal kemudian bagaimana potensi-potensi wilayah ini mendapatkan sentuhan-sentuhan melalui programnya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Saya kira pengalaman saya keliling ke wilayah kota Yogyakarta ini memang kalau bicara pemerintah kota, kami juga DPRD DIY bisa memahami, ya, punya keterbatasan kemampuan anggaran ya. Yang akhirnya program di pemerintah kota ini banyak yang kemudian tidak bisa menyentuh sampai ke bantuan hibah berupa alat pamannya. Nah, sementara sehingga hanya pada tataran tadi BIMTEK, pelatihan dan lain sebagainya, pendampingan. Nah, di Pemda DIY dalam hal ini tempatnya Pak Wisnu ini, Dinas Koperasi dan UMKM ini sangat banyak programnya yang kemudian mungkin kota tidak punya kemampuan dari aspek anggaran, pemerintah DIY yang kemudian mengcover program-program kegiatan yang tidak bisa di-cover oleh pemerintah kota. Ya, salah satu contoh tadi yang disampaikan Pak Lurah, kendalanya pemerintah kota ya tidak bisa memberikan bantuan hibah berupa alat. Nah, di Pemda DIY hampir semua program kegiatannya itu selain diberikan pelatihan juga kemudian diberikan bantuan hibah berupa alat. Nah,
Kalau umpamanya sini potensinya kuliner, buat aneka macam olahan makanan. Di Pemda DIY itu ada beberapa dinas, bahkan tidak hanya satu dinas, ada beberapa dinas yang programnya itu kelompok masyarakat diberikan pelatihan selama 27 hari. Ya. Pelatihan itu ya ada teorinya, ada bagaimana manajemen usaha, diberikan teori manajemen usaha, diberikan pelatihan digital marketing ya, karena sekarang ini kan era digitalisasi nih. Nah, era digitalisasi sehingga masyarakat juga harus kemudian mulai dikenalkan pada teknologi. Ya. Kemudian setelah dilatih selama 27 hari diberikan bantuan hibah berupa alat. Nah, ini hampir semua programnya Pemda DIY. Kemudian tempatnya Pak Wisnu ini ada pemberian fasilitasi izin gratis ya. Ada sertifikasi halal, ada PIRT, ada hak kekayaan intelektual ya. Banyak yang kemudian fasilitasi dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga harapannya ya ke depan UMKM kita itu ya betul-betul UMKM yang mempunyai kelengkapan secara penuh. Ya punya izin usahanya, juga kemudian punya alatnya. Kemudian juga punya kemampuan dalam memasarkan melalui digital marketing, karena semua sekarang pegang handphone ya Mbak. Jadi handphone itu tidak hanya kemudian kita pakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, tapi ya handphone itu harapannya kemudian kita pakai untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai ekonomi, nilai produktif. Jadi saya kira itu Mbak singkatnya. Terima kasih. Kita apresiasi dulu buat Pak Sinar. Jadi di balik keterbatasan itu kita jangan sampai kemudian surut. Betul. Upaya-upaya yang lain boleh, entrepreneur kok, pengusaha kok ya. Yang penting komunikasi, menjalin hubungan kayak Pak Sinar dengan OPD ternyata banyak sekali program-program yang bisa diraih. Iya, walaupun itu ada syarat dan ketentuan. Betul. Ya. Seperti hari ini nanti kita akan informasikan langsung bersama Pak PLH Kepala Dinas Koperasi yang sudah hadir. Seperti apa yang bisa diraih Bapak Ibu yang ada di sini. Bisa diakses ya. Ya, masih di Sarasehan Sibakul. Oke, kita mau menyapa. Ini kan banyak sekali nih yang hadir di sini. Ibu-ibu, bapak-bapak lengkap semuanya. Ini ngomong-ngomong usahanya ditampilkan di sini semua enggak ini Bu? Ibu apa usahanya? Ya, yang belakang. Apa? Jus. Yang mana? Itu yang yang atas sana. itu. Iya. Oh, udah ada namanya belum? Jus apa? Sampon. Jus apa namanya? Itu saya kan punya labelnya Ciko ya, Ciko Drink. Jadi saya punya
label itu bersama suami ada Chico Food and Drink itu. Oke. Kalau Chico Foodnya untuk yang frozen dan drinknya ada jus sama cincau gula aren sama kopi gula aren. Oh, Gitu. Kebetulan lengkap. kalau yang cincau sama kopi sold out, yang masih jusnya. Jadi Oh, saya tinggal bawa ini dibawa jusnya. sini ya. Jelas. Tiap hari bikin. Iya. Di mana jualnya? Masih di area kota Jogja aja. Nggih. Oh, gede ya berarti kota. Alhamdulillah. Oh iya. Udah punya legalitas belum? Sudah halal itu. Oh sudah halal. Alhamdulillah. Masih ada yang dibutuhkan apa? Mungkin apa ya, untuk pemasaran online-nya itu saya masih kurang. Jadi Punya kadang-kadang medsos enggak? Punya, cuman saya nggak aktif di medsosnya, termasuk Instagram gitu saya nggak aktif. Enggak Jadi, aktif apa enggak bisa? sudah punya, cuman saya kok kurang ini ya, kurang minat gitu, belum minat untuk. Oh iya. Ya, jadi masih by WA aja. WA. Temennya WA berapa? Sekitar 800-an. Oh ya banyak itu. Terus dari 800-an yang suka beli berapa orang? Ya sekitar 100-an. Wah, lumayan dong. Oke. Ini ngomong-ngomong ibu-ibu yang lain ini yang punya produk kue basah siapa? Boleh angkat tangan. Kue basah. Oh. Angkat tangan yang bingung yakin. aku duduk kue basah kok enggak tak basahin. Saya tuh penasaran itu jeruk suguhan apa jeruk produk ini? Pepanenan? Itu pameran tuh Mas. Iya. Iya. Terus di sana juga ada produk yang bukan makanan. Ada yang bikin sabun. Ada ya sabun Sinten? itu? Maaf kalau salah, itu sabun bukan? Oh bukan sabun ya? Sirup ya? Oh sabun. Sabun Oke. cuci. Dari kelompok apa? Siapa yang bikin sabun? Oh ibu. Langsung lari loh dari rumah. Ibu. Oh iya. Ini ada yang bikin gula semut di sini. Oh gula palem. Oh iya, gula semut. Sinten? Oh, nggak tidak hadir. Oke, kita berikan tepuk tangan ibu-ibu ini atas usahanya. Berkenan membawa ini ya produknya. Betul. Ya. Harus kalau ada kayak gini, ada event seperti ini, kita harus bisa menampilkan produknya. Bisa Apalagi nanti kalau menangkap ditanya juga ada mereknya, Ya. ada kontaknya, sehingga ya itu cara kita untuk menjual yang pertama kali Betul gitu ya. sekali. Nah, ini tadi ada beberapa problem yang silakan ditanggapi Pak Wisnu. Jadi gimana kekurangan untuk pemasaran, kekurangan untuk peralatan, untuk tadi kontinuitas, ada saran apa nih Pak? Monggo Pak Wisnu. Makasih Mbak Marta. Jadi kalau melihat sekilas Bau Sasran memang karakter urbannya ini cukup kuat. Dan Bau Sasran ini daerah rame ya. Penduduknya padat. Kalau puasa ini pada jualan di pinggir jalan banyak gitu kan. Itu jalur Gaza namanya. Betul ya. Nah, itu nanti bisa dikrocek. Tapi kok nggak ada perangnya itu kan. Itu jangan sampai. Tapi ya memang daerah Bau Serasan ini kalau tadi disampaikan Pak Lurah memang cukup kreatif. Kampung wisata aja urutannya nomor 6 Pak Lurah. Nah ini. Kemudian kalau dilihat dari karakter orang-orang di pandangan mata ini sebenarnya dodol apa wae payu di kota ini. Karena kalau lihat dari karakter produknya, kok saya lihat Jogja itu ada di sini, teman. Itu meskipun Pak Lurah mendeklar Bau Sasran mengembangkan pertanian kota, tapi saya tidak pernah menuntut produktivitas. Yang penting ono produknya itu, yang penting itu. Karena kalau dituntut produktivitas berat dengan wilayah-wilayah yang basis pertanian. Karena kalau basis pertanian kota itu lebih diharapkan pada aspek kreativitasnya. Kalau diminta produktivitasnya mesti kalah. Itu makanya produknya macam-macam. Ono stik bayam, ono gula semut barang. Gula semut kan produknya Westbrook gitu kan. Nah ini tapi di sini juga ada. Itu. Kalau bayam sih oke ya. Untuk pertanian kota itu masih oke. Nah, stik ini kerupuk lele kan.
kolam lele ning ndi lah itu makanya. Oh banyak ya. Nah ini yang memang kreativitas warga Bausasran ini sebenarnya sudah harus lebih banyak kami akui untuk sudah dari sisi produknya sudah lumayan, sudah bagus. Kemasan stik bayam oke. Warna tampilan makanan basahnya juga enggak kalah. Ini ya memang karakter kota memang nggak bisa beda dengan yang lain, ngapain jualan ini. Makanya di sini produknya menarik. Ya sekitar Bausasran ini ya memang seperti ini. Itu kalau nggak menarik nggak akan laku dijual. Itu kan fasilitas-fasilitas yang tersedia di sekitar Bausasran juga cukup lengkap. Ya kan? Rumah sakit punya, sekolah lengkap, pasar ada, stasiun ada ya. Loh, kelurahan duwe stasiun ini loh ini. Hah? Sungainya ndak punya. Lah ning jejere sithik ya ora apa-apa to aku ke sithik itu jualan. Itu. Nah, ini loh yang bisa membuat kemudian sebenarnya kalau ekonomi lokalnya nggak tumbuh ini memang agak berat. Makanya saya sudah mengamini kalau memberdayakan UMKM di Bausasran ini tidak dimulai dari 0 lagi. Mungkin nilainya sudah 8, tinggal apa yang kurang. Halal tadi wis di depan saya wis lele aja ini sudah halal ya ini. Itu. Sudah punya sertifikat. Itu. Dan ini bentuk kreativitas UMKM yang di Bausasran ini memang sudah bisa diajungi meskipun skema tema Pak Lurah adalah pengembangan pertanian dari hulu sampai ke hilir dengan memanfaatkan potensi lahan pertanian sempit yang ada di kota, ternyata bisa mengembangkan produk-produk yang ada. Memang tadi kalau dimintai kontinuitas jenenge kota wae. Itu. Tapi bisa loh kalau saya memang sudah punya nama, tesnya enak, dan lokasi di pusat kota, di lokasi di mana pasar itu ada, bahan baku bisa diambil dari mana saja. Apalagi di kota itu nekake opo wae bisa sebenarnya kalau kita memahami distribusi rantai pasoknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi ibu-ibu ketika produknya sudah ada, sudah settle, tinggal bagaimana mengembangkan tata kelola pemasarannya. Nah ini. Pasar kuwi sopo? Segmentasine sopo? Pak teng kota mawon pun cekap pun pajeng. Oke, ndak apa-apa, silahkan. Itu. Toh saya ngembangin usaha mau ngewangin nambahi sangu anak-anak saya. Boleh-boleh saja seperti itu. Tapi bagi ibu-ibu yang pengen berkembang, punya mimpi lebih tinggi, jangan pernah mudah menyerah. Harus selalu mencari inovasi. Itu. Kerupuk lele ditambahi lek perlu lele sing ra duwe brengos. Itu ditambah seperti itu. Oh. Apa ditambahi lele brengos 1000. Nah itu bisa boleh-boleh saja. Itu. Ini lele dari bangsawan, itu bangsane Tangiawan, kan bisa itu. Itu boleh. Oh. Itu juga bisa. Ada lele frozen loh Pak. Lele frozen. Wah itu banyak loh udah lele frozen. Itu. Di selatan itu yang mangut lele itu frozen juga banyak. Nah, di sini juga bisa sebenarnya kalau sudah mendeklar sebagai kampung wisata sebagai bentuk lele frozen. Jadi kalau ada oleh-oleh orang di sini mampir gerai di mana di pinggir jalan di Cedai Lembu yang Wangi apa di mana itu. Pripun Ibu? Tekwan frozen, oh ya boleh ini. Boleh diusulkan lewat Pak Lurah.
Itu. Berarti senangnya kota itu kalau usuli ono wae ini. Jadi spirit entrepreneurnya ada. Yang penting karena ketika si Bakul sebagai bagian dari branding Dinas Koperasi itu kemudian ditumbuhkan bersama, kita kan ada aspek pendekatan melalui 6 tata kelola. Dari sisi produktivitas, saya kira Bapak Ibu saya sudah tidak banyak berkomentar. Toko lihat bentuk estik bayam, jusnya yang ada di atas. Kemudian gula semut, ini sudah cukup menarik. Minyak apa ini? Nyong-nyong, oh minyak urut. Nah, apa minyak kutus-kutus bau sasran, itu juga bisa itu. Itu. Tinggal nanti kalau perlu kita bantu izin edarnya Ibu. Betul. Kalau serius loh nanti. Cuman memang harus ditoto boko sithik itu. Nah, caranya produksi gimana? Itu karena kalau berkaitan dengan standar herbal itu memang harus ada penanganan yang lebih spesifik. Ini yang perlu pendampingan. Sebenarnya saya akan dari Pak Lurah kalau memang nanti yang dikuatkan adalah produk-produk pertanian kota, apa produk-produk perikanan, apa sing lele, tekwan, itu kan juga produk-produk ikan, itu bisa kita memberikan support-support pelatihan agar nanti menghasilkan produk-produk baru, kreativitas-kreativitas baru, dan nantinya semuanya bisa kita support. Aspek kedua adalah kelembagaan. Saya kira kalau masalah NIB, halal, PILT, ibu-ibu langkung perso. Dan kami pun ibu-ibu juga perso, kalau nanti punya produk, pengen mendapat PIRT atau halal gratis, bisa lo daftar ke Dinas Koperasi. Tiap tahun kita punya slot 1000-an. Itu. Apa meneh posisi ibu-ibu di kota. Itu kan beda loh kalau posisi ibu-ibu itu di gunung-gunung sana, di kota apa-apa bisa. Itu ke dinas numpak sepur dari stasiun juga bisa. Medun tetek itu kan nanti juga bisa. Itu. Lah kurang apa? Itu. Dan fasilitas di sini sudah cukup, wifi-nya itu gratis. Orang gunungnya cepet. Nah ini yang membuat kemudian untuk mengurus semua legalitas itu mestinya bukan menjadi halangan. Toh kantor Badan Balai Besar POM juga di kota. Neng Tegarrejo sana juga ada. Ini yang membuat kami yakin kalau ngembangin di Mbau Sasran, jadi perlu surat-suratan, tinggal ada kelompok datang ke dinas saja mesti nanti kita pertimbangkan. Gone yo rado itu. Tinggal Pak Lurah pelatihannya yang balik kelurahan mawon mboten napa-napa toh. Lah itu nanti tinggal nanti kalau usulan dari Poktan atau kelompok tani ini, Gapoktan ke Pak Lurah akan kami pertimbangkan kalau untuk memberikan beberapa skema pelatihan yang mestinya bisa meningkatkan tata kelola produknya. Kalau digital saya kira sudah menjadi hal yang wajar di sini untuk kemudian bukan hal yang buta bagi sebagian besar ibu-ibu. Pemasaran juga. Buktinya apa? Ben poso mesti rame. Itu. Ora dikon wae dodol, istilahnya dodolne pinggir dalane mesti buka, laris. Apalagi dodol di rumah dengan memanfaatkan teknologi digital masing-masing. Musuhe mung napa? Musuhe males. Ngene wae wis cukup. Sing nyambut gawe bojo kula kok kula wong nggih cadangan mawon. Bisa seperti itu. Tinggal mimpinya
untuk menggembleng, mengembangkan produk itu seperti apa. Dan Dinas Koperasi adalah mitra yang tepat untuk bagaimana kita mengantarkan ke sana. Itu Mbak Marta. Dan kita juga punya Sibakul. Kalau ibu-ibu belum daftar Sibakul, rugi. Kita ada bebas ongkos kirim. Kalau ibu-ibu tidak memanfaatkan Sibakul, nggak bisa memanfaatkan sarana bebas ongkos kirim, bisa daftar nanti setelah selesai acara di belakang sana. Ongkirnya gratis ke seluruh Indonesia. Minyak boreh ini bisa dikirim ke seluruh di luar Jogja juga bisa. Saya kira begitu Mbak Marta. Baik, kita beri apresiasi tepuk tangan dulu buat Pak Wisnu. Wah neng kota gitu loh ya, nggak ada susah sinyal ya. Betul. Masa malah belum mengakses. Untuk itu langsung aja Pak Oni, ini disemangati, ini teman-teman kota ini luar biasa, semangatnya sudah oke banget. Tinggal apa silahkan. Siap, niki kebetulan Kampung Bau Sastran itu kan basis awalnya kan kampung tani. Jadi memang mereka petani perkotaan yang berbeda. Jadi kita tinggal memperkuat brandingnya saja. Kalau tadi mereka sudah masuk ke kampung wisata berbasiskan pertanian, mereka harus punya sesuatu yang unik. Meskipun tadi uniknya sudah ditunjukkan ya Mas, kampung tani lucu. Wah ini menarik, karena apa? Oke kampung tani saya merengut. Kenapa? Salah satu kelemahan pemasaran adalah owner atau pemilik itu kalau melayani customer tidak dengan hati. Sehingga kalau saya main ke kampung wisata di kota Jogja maupun di DIY itu kesulitannya adalah komunikasi. Apa toh kesulitan komunikasi? Salah satunya adalah menceritakan produk. Produsen tidak kenal dengan produknya. Dan tadi saya lihat di sini pada kenal dengan produknya. Artinya sampean sudah punya potensi yang bagus dalam membangun merek dagang jenengan. Kedua, jenengan maaf, Bapak Ibu ini jangan sampai memberi banyak pilihan. Kalau minyak urut itu buat dengkul ya sampean nggak usah cerita, buat urut leher. Karena apa? Semakin banyak sampean ceritakan manfaat, yang dengar itu bingung. Fokus 1 atau 2 question, pertanyaan sampean jawab. Berikutnya, saya tadi kan cerita saku kanan dan saku kiri. Dalam keuangan, tadi saya aturke, biasanya itu kan ada uang usaha dan ada uang untuk rumah tangga. Nah, selaku pengusaha kelemahannya adalah uang itu campur. Apalagi sebagian besar adalah pelaku usaha yang non CV, non PT, sehingga dia bertanggung jawab sendiri. Kayak bakul bakso itu ya toh, bengi blonjo, esok iris-iris, awane dodol, asah-asah nyusui ngedoli. Itu kan sampean semua yang melakukan. Apalagi ini kelompok. Kelompok itu juga ada saku kanan dan kiri. Artinya apa? Kelompok itu hampir mirip dengan koperasi, kalau profesional akan menjadi seperti PT. Apa artinya? Sampai harus bisa menyisakan uang pada 2 sisi. Sisi sustainable usaha akan menjadi uang kelompok dan sisi keuntungan. Sisi keuntungan pun dibagi 2. Sisi untuk manajemen dan sisi untuk anggota. Kita punya khas Bayem Brasil. Apakah semua warga Bau Sastran ini tanaman Bayem Brasilnya bisa memberikan supply ke arah panjenengan semua? Karena saya lihat menunya paling banyak variannya adalah dari Bayem Brasil. Niki kenapa pertanyaan mendasar? Dulu kita punya 22 lorong sayur ya. Nah artinya sustainable ini masih terjaga enggak? Sehingga ketika kita ngomong mie ayam, mereka punya mie ayam Mas. Mie ayam dari Bayem Brasil. Dan kampung ini menjadi salah satu kunci kemenangan Pemkot meraih sebuah prestasi tentang inovasi produk. Salah satu kuncinya di sini. Nah, saya pikir sudah baik, cuma yang dipelihara adalah tadi saku kanan dan kiri. Karena begitu saku kanan dan kiri geseh, maka organisasi mesti macet. Apa? Trust. Trust antara pengelola dengan komunitas. Nah ini yang dijaga, sehingga saya hanya akan matur pada sisi keuangan bahwa sampean semua harus memahami tata kelola keuangan, mana yang untuk usaha dan mana yang untuk kelompok dan pribadi. Terakhir, branding sampean dikuatkan lagi. Nek
kita milihnya kan banyak sekali ya. Kalau kita mau ke kampung sayur basisnya bayam ya itu dikuatkan terus. Produknya diperbanyak. Kan sudah punya 25 atau 27 kemarin variannya. Wah 17 Agustus nggih? Ya artinya 17 varian itu apakah sudah terstandar atau belum? Kalau sudah tadi Pak Wisnu sudah memberikan penawaran untuk ditindaklanjuti ke pemasaran yang lebih global. Mungkin itu Mas. Oke. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Oni. Selalu menyemangati, selalu membuat ide-ide baru. Kampung Tani Lucu. Nah itu mohon dipikirkan baik-baik. Siapa nanti tahu sama kampung wisata. Tadi kampung wisata lucu. Oh iya, pokoknya ada lucu-lucunya itu nanti akan berpengaruh pada kehidupan warga masyarakat. Dan jadi identitas ya. Jangan sampai produk unggulannya adalah produk bayam berhasil tapi tidak berhasil. Itu, saya tanteni mie ayame. Masih enggak mie ayamnya? Masih. Orang wong tuku kok masih. Ya seperti tadi. Barusan buka Mas. Barusan buka. Kan bahwasanya Dagadu dan Jogger itu sukses dengan kata lucu. Yang satu pabrik kata-kata lucu, yang satu plesetan. Artinya kata lucu itu bisa menjadi sebuah ikon dan itu bisa punya daya tarik buat sampean semua. Setuju. Tadi Pak Lurah mau menambahkan. Ya kalau kita di sini punya penyemangat juga. Kita ada penyemangatnya itu merajut prestasi, meraih mimpi, membangun negeri bersama Bau Sasran Harmoni. Coba ulangi. Mie ayam. Mie ayam loro. Ngerti gue minggu. Mau banget ya soalnya ya. Oke, nanti kita akan yel-yelnya tambah itu ya. Tambah ini khusus itu. untuk Bau Sasran. Jadi sekarang kita tepuk tangan dulu dong, apresiasi buat narasumber. Pak Wisnu matur nuwun, Pak Sinar matur nuwun, Pak Lurah. Nanti di yel-yel yang pimpin Pak Lurah ya. Tambahi Pak. Iya, dan Pak Oni matur nuwun sekali. Iya, hari ini kalau Anda ingin mendapatkan informasi banyak sekali program, gak usah jauh-jauh. Ada sosial medianya dari Dinas Koperasi diikuti UKM. semua, ada YouTube, Twitter, ada Instagram dan juga ada Facebook. Yang paling penting adalah orang kota harus ikut Sibakul. Habis ini langsung daftar Sibakul. Ada sama Kak Wahyu, ada Kak Atika. Iya, jadi sekarang kita harus tutup, tapi tetap menyemangati seluruh pelaku UMKM. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terus semangat, jangan patah. Kita mau yel-yel, yel-yelnya UMKM dilanjutkan yel-yelnya Bau Sasran. Oke, siap semuanya. UMKM naik kelas Jogja istimewa. Pak Lurah. Merajut prestasi, meraih mimpi, membangun negeri bersama Bau Sasran Harmoni.